Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Marwah Muslimah Center yang berbahagia, alhamdulillah hari ini, sore ini kita kedatangan seorang tamu yang mungkin namanya cukup terkenal, Ustazah Nurjanah Hulwani, yang aktif dan bergerak dalam bidang khusus untuk charity ataupun kemanusiaan dalam Adara Relief International. Ya, jadi kalau kita dengar kata Adara, ingatnya wanita dan juga anak-anak yang terjebak dalam kaca peperangan, wabil khusus di Palestina tentunya, dan di negara-negara lain yang memang kondisinya tidak sebaik kita. Dan kita ini sangat beruntung, kita lihat masyarakat kita hidup dalam kondisi aman, tenang, damai di negara tercinta, dan anak-anak kita bisa berkembang dengan baik, tidak kurang kasih sayang, tidak kelaparan seperti di Palestina. Dan sekali lagi kita terjebak dalam fenomena masyarakat zaman ini, yang dalam kondisi lapang saja kita masih terkadang malas mengerjakan sesuatu, apalagi mengerjakan satu kewajiban dan mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Di antara sunnah-sunnah Rasul yang ada di antara kita dan sering diabaikan akhir-akhir ini oleh para pemuda, ya. Ternyata pemuda mulai terasa dan terlihat fenomenanya malas menikah. Yang sudah menikah tidak mau punya anak alias child free gitu ya. Ini ada apa gerangan dengan fenomena ini di Indonesia dan tentunya terlebih dahulu di negara-negara lain sebelum Indonesia ya. Sedangkan kita lihat pelajaran banyak sekali kita ambil dari Palestina. Saya ingin bertanya kepada Ustazah Nurjanah Hulwani pada sore ini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kita dengar-dengar di Palestina itu semangat belajarnya tinggi ya Ustazah ya? Iya, iya. Ya, semangat belajar tinggi, kemudian kayaknya para wanita tidak ada yang sumo ya, susah move on gitu ya, dari kenyataan ditinggal suaminya syahid, ya kemudian ada yang kehilangan anaknya, mereka maju lagi kembali untuk kemudian belajar dan menikah lagi dan punya anak lagi. Itu kira-kira bagaimana mencetak generasi seperti itu saja, yang tidak kenal patah semangat, tidak susah untuk bergerak, untuk move on lagi, apa yang menyebabkan mereka begitu semangat menghadapi kehidupan ini? Silakan Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita berbicara tentang anak-anak atau keluarga Palestina, itu berbicara tentang keteladanan yang nggak pernah tiris. Kita bisa bayangkan, jangankan dalam kondisi nyaman ya, tanpa peperangan, dalam kondisi perang yang sudah masuki 2 tahun ya, dan pembantaian yang semua orang tidak akan sanggup menghadapinya atau di luar dari akal manusia ya. Kita lihat keteguhan warga Gaza dalam menghadapi penjajah ya, kemudian dalam menghadapi berbagai macam ujian genosida, pembakaran ya, pembunuhan, bahkan kita lihat terakhir ini mereka menggunakan cara melaparkan warga Gaza, dan yang menjadi ujung tombak adalah anak-anak dan ibu-ibu. Satu kunci yang membuat sampai hari ini mereka tetap teguh dan bertahan karena kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah jihad, perintah melawan penjajah itu adalah kewajiban. Dan yang kedua adalah kedekatan mereka terhadap Al-Quran ya. Al-Quran bukan hanya mereka hafal, bukan hanya mereka baca, tapi mereka implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita lihat adanya perkuliahan di tenda-tenda pengungsian, adanya sidang skripsi, Ya. tesis dan disertasi di tenda-tenda pengungsian, ya. Dan saya lihat beberapa waktu lalu adanya pesta akad nikah. Walaupun sederhana. Ya, walaupun sederhana di tenda-tenda pengungsian, kira-kira apa yang menyebabkan semangat untuk terus bereproduksi ya. Menikah itu kan mungkin kalau pikiran anak muda sekarang di Indonesia, kalau nggak mapan nggak usah nikah, kalau tidak punya apa-apa nggak usah bersama siapa-siapa aja ya, ceritanya gitu ya. Artinya sampai segitu susahnya untuk menjalankan sunnah Rasul, alasannya pengen mapan. Di sana apa mapannya coba dalam kaca peperangan? Iya, Ustazah. Ya, yang pertama adalah penjajah bisa melaparkan mereka, bisa menghancurkan infrastruktur mereka, bisa memadamkan listrik mereka, tapi penjajah tidak akan pernah bisa memadamkan, menghancurkan, dan menghilangkan tekad dan semangat mereka untuk membebaskan Baitul Maqdis. Bagi mereka, jihad melawan penjajah,
menghafal Quran, menuntut ilmu, menikah, itu adalah satu kata, adalah ibadah yang wajib mereka tunaikan. Dan kita tahu pernikahan bagi warga Gaza, mereka adalah bagian daripada ibadah. Terlebih lagi kita tahu bahwa pernikahan kemudian melahirkan keturunan adalah salah satu bentuk perlawanan terhadap penjajah, bahwa mereka bisa membunuh yang hidup dan Allah akan mengganti dengan semangat pernikahan dan semangat melahirkan. Di akhir 2024 data yang syahid itu 40.000 orang, tetapi di tanggal dan tahun yang sama terdata 60.000 perempuan akan melahirkan. Dan kita tahu salah satu keutamaan di penduduk Gaza, melahirkan itu tidak hanya satu, tapi kembar 2, kembar 4, bahkan kembar 6. Jadi mereka tidak memisahkan menuntut ilmu, baca Al-Quran, melawan penjajah, sama kewajibannya dengan menikah dan menambah keturunan. Semakin banyak yang syahid, maka Allah akan mengganti. Maka sejak peperangan dari tahun 48, jumlah yang syahid Allah balas 2 kali lipat dengan yang melahirkan. Masya Allah. Tidak ada proses melahirkan tanpa ada pernikahan. Dan tentunya ini mereka di zona peperangan, tentunya bagi kita umat Islam, ketika seorang pemuda tidak mau menikah atau yang sudah menikah tidak mau mempunyai keturunan, karena kita sudah masuk dalam perangkap ghazul fikri, perang pemikiran. Dan kita sudah terdidik oleh sosial media. Karena merasa mapan, merasa mampu, dan ngurusin anak itu punya banyak masalah. Nah, ini salah satu bahwa mereka terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran barat. Dan itu harus kita lawan dengan mengajak mereka bahwa kita harus memperbanyak generasi yang taat, generasi yang membela kebenaran. Dengan cara apa? Memperbanyak orang yang melahirkan dan memperbanyak orang yang mendidik anak-anak menjadi lebih baik. Jadi keinginan untuk tidak menikah dan tidak punya anak adalah melanggar perintah Allah dan berdosa besar. Seperti itu. Ya, Masya Allah, makjleb ya. Terasa ditampar-tampar dengan kata-kata Ustazah Nurjanah ya. Ya, harapan kita para orang tua, khususnya kami nih ya, kami ini bukan cuma orang tua tapi nenek-nenek ya, yang harus mensupport anak-anak kita untuk semangat, ayo semangat belajar yang tinggi, belajar itu minal mahdi ilal lahdi, dari dalam buayan sampai ke liang lahat, ayo semangat menikah juga. Kalau saya punya prinsip, tidak pernah ada kata tabrakan antara pernikahan dengan perkuliahan, nggak ada, karena saya pengalaman 20 tahun sambil kuliah, sambil menikah, punya anak juga gitu ya, nggak ada kata tabrakan, itu bukan hal yang bertabrakan. Jadi harus bersemangat. Ditambah lagi nikah itu melengkapi nisfuddin ya, separuh dari agama. Sehingga kalau kita tilik-tilik perkataan Imam Asy-Syafi'i, seandainya aku tahu besok aku akan mati dan aku belum menikah, maka malam ini aku akan menikah. Siapa coba yang mau menikah dengan orang yang mau mati? Kan nggak ada mungkin ya. Tapi kita nggak pakai logika, kita pakai bahasa iman, kita pakai bahasa kesadaran kita dalam mengerjakan ibadah, kesadaran kita dalam memperbanyak generasi Qur'ani, kesadaran kita dalam meneruskan jumlah manusia yang soleh-soleh di atas muka bumi ini. Boleh jadi Israel tentunya punya niatan, punya cita-cita menghabiskan semua ya warga Palestina. Zionis punya cita-cita seperti itu. Tapi kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim harus punya cita-cita melestarikan ya jumlah penduduk muslim di Palestina. Salah satunya dengan menikah dan kemudian berketurunan, bereproduksi. Ayo para pemuda ya, khususnya yang akan bergabung pada acara Ma'ruf Center, Marwah Ta'aruf Center di bulan Agustus, dari awal Agustus sampai akhir Agustus, ditambah 1 pekan di awal September. Bukan hanya sekedar mencari jodoh ya, tapi juga mencari jodoh yang soleh dan solehah, harus dibekali dengan ilmu. Maka ilmunya itu ada dalam fikih munakahat, ada daurah munakahat, ada pelatihan pranikah, dan juga untuk pengantin-pengantin lama silakan hadir karena kita akan membahas fikih talak ya, dan fikih berbagi peran dalam rumah tangga. Ada suami, ada istri ya, harus berbicara dan berdialog. Ada sinergi untuk membentuk, mendidik anak-anak kita kelak yang akan jadi pemimpin bangsa ini tentunya. Kira-kira Ustazah Nurjanah pesan apa kepada para pemuda dan pemudi secara simpel agar kesadaran mereka terbangun ya untuk menikah, untuk punya anak. Karena kadang-kadang ada yang mau menikah
tapi nggak mau punya anak. Ini catatan juga ya. Silakan. Ya, yang pertama kita harus bekerja sama ya, ada menumbuhkan kesadaran para pemuda dan pemudi ya, dan tentunya program yang dilakukan oleh Lembaga Marwah ini adalah satu cara minimal kita sudah memulai bagaimana orang memiliki kesadaran, karena sadar untuk menikah, sadar untuk melahirkan itu tidak ada jurusannya di kuliah. Dia harus belajar, dan kita bersyukur ada pelatihan seperti ini, insya Allah akan memberikan kesadaran. Yang kedua adalah jangan pernah berhenti untuk mempublikasikan keutamaan, keberkahan menikah dalam Islam. Dan kita tahu mempersiapkan generasi yang soleh itu dimulai dari memilih pasangan hidup. Masya Allah. Dan kita ingin di akhir hidup kita nanti yang memandikan kita, yang menunggui kita sakit, yang mengkafankan, yang menguburkan, yang menyolatkan adalah jari tangan anak kita. Maka itu harus disiapkan dimulai dari memilih pasangan hidup. Semoga kita semua menjadi teladan, yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Ketika remaja pemuda sudah waktunya untuk menikah, sudah waktunya untuk memiliki keturunan, maka tanpa kita sadari kita sudah mengajak kepada kebaikan dan memutus mata rantai perzinahan, memutus mata rantai lahirnya anak-anak dari sperma yang haram. Dan mudah-mudahan upaya dari kegiatan Marwah ini menjadi teladan, bukan hanya Marwah yang mengadakan. Indonesia, pemuda Indonesia membutuhkan alternatif. Ada alternatif yang menuju kepada kebebasan pergaulan, ada alternatif yang menuju kepada kebaikan akhlak dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jazakillah khairan katsira. Jazakillah khairal jaza, jazakillah khairan katsira kepada Ustazah Nurjanah Hulwani. Semoga ini menjadi pemberat timbangan amal soleh Ustazah, dan semoga barokah buat kita semua, terutama buat para sahabat Marwah Muslimah Center yang sedang menyaksikan podcast ini. Saya Erika Suryani Dewi pamit mundur diri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.